Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37, calon suami diduga kabur di hari nikah. Laura memasang wajah cemberut dan kesal. Bagaimana tidak? Karena ini sudah ketiga kalinya ia berganti gaun pengantin. Tapi Albian selalu mengatakan selalu tidak suka atau tidak cocok. Padahal yang memakai gaun pengantin itu dia bukan pria tersebut, yang terlalu cerewet. Terus harus ganti lagi? Tanya Laura yang diangguki Albian. Albian memanggil pemilik butik yang langsung mendekatinya. Pria itu berbicara lumayan jauh dari Laura yang mengeriyitkan dahinya, melihat Albian bicara begitu serius dengan pemilik butik. Kakak bicara apa tadi, sama pemilik butiknya? Tanya Laura penasaran, saat Albian mendekati dirinya. Saya minta carikan gaun pengantin yang tidak terbuka dari bagian belakang, dada dan tidak pendek juga. Jawab Albian seraya tersenyum. Ini Pak, gaun pengantin yang Anda minta. Ujarnya memberikan pada Albian. Pria itu memberikannya lagi pada Laura yang memperhatikan gaun pengantin yang lebih mirip seperti baju syari yang biasanya dipakai saat ibu-ibu akan pergi ke majelis taklim. Sekarang pakai, saya mau lihat, cocok apa tidak kalau kamu pakai gaun yang ini. Ujar Albian mendorong Laura masuk ke ruang ganti pakaian. Albian sibuk memainkan gamenya di ponsel, sambil menunggu Laura yang tengah berganti pakaian, ia duduk di sofa. Albian menatap geram pada lawannya di Mobile Legends yang membuat ia hampir kalah. Aku double kill baru tahu rasa. Gumamnya menatap serius pada layar ponsel. Kak Albian. Panggil Laura, membuat pria itu menghentikan permainan. Ia menatap gadis itu dari atas sampai bawah dengan senyuman yang lebar. Masya Allah, kamu cantik banget pakai gaun ini. Puji Albian berdiri menghadap Laura yang tersipu malu dengan pujian calon suaminya. Terima kasih, Kak. Tapi gaunnya terlalu sederhana, aku mau yang glamor. Ujar Laura menatap Albian yang langsung luntur senyumannya. Terus kamu, sengaja supaya laki-laki melihat punggung polos kamu itu? Menikah itu bukan tentang gaun yang harus bagus dan glamor, tapi yang terpenting pernikahan kita berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Nasihat Albian tegas. Membuat Laura terpaksa menganggukkan kepalanya. Paham. Padahal acara pernikahan ini adalah momen paling berharga bagi dirinya yang hanya terjadi satu kali seumur hidup. Ia ingin memakai gaun yang tidak pernah dikenakan wanita manapun tapi, Albian memaksa ia memakai gaun pengantin yang mirip seperti orang mau majelisan. Kamu kenapa? Tanya Albian yang dibalas gelengan kuat oleh Laura. Nggak apa-apa, cuma dek-dekan aja. Karena sebentar lagi kita akan menikah. Ujar Laura beralasan. Albian tersenyum, mengacak-ngacak rambut gadis tersebut pelan. Saya punya sesuatu buat kamu, katanya kamu mau yang glamor kan? Ujar Albian yang dibalas anggukan oleh Laura dengan mata yang berbinar. Albian memberikan sebuah paper bag berwarna pink pada Laura. Ini apa? Tanya Laura, mengangkat sebuah pakaian ke udara yang lebih mirip seperti jaring untuk penangkap ikan. Memang ada glamornya sedikit, tapi ia baru kali ini melihat pakaian seperti ini. Ini nanti kamu pakai pas malam pertama kita. Jawab Albian cekikikan melihat wajah polos Laura yang terlihat kebingungan. Albian pikir gadis itu tahu apa itu pakaian linge. Ternyata tidak tahu. Linge. Itu Albian dapatkan dari temannya yang lebih awal memberikan kado pernikahan karena temannya tersebut tidak bisa datang di acara pernikahannya nanti. Laura tidak henti-hentinya meremas gaun pengantin yang kini sudah melekat di tubuhnya sekarang. Mua mengolesi make up di wajah gadis tersebut yang nampak begitu tegang dari raut wajahnya.
Hari ini adalah hari yang begitu menegangkan bagi Laura dan juga menjadi momentum paling bersejarah baginya yang akan melepas masa lajangnya yang baru menginjak umur 20 tahun. Dan akan berstatus menjadi istri dari Albian Freya Sadewa beberapa jam lagi. Pernikahan Laura dan Albian dilaksanakan di sebuah gedung yang cukup besar dan luas untuk menampung banyaknya tamu undangan yang rata-rata rekan bisnis Skala dan Rian, ayah Laura. Teman-teman Albian dan juga Alfian yang kebanyakan seorang dosen juga datang ke pernikahan ini. Jangan tegang, Laura, nanti make up kamu luntur, lihat wajah kamu berkeringat. Ujar Lily mengambil tisu dan melap dengan pelan wajah Laura yang tiba-tiba berkeringat dingin. Aku gugup banget Mommy. Jawab Laura, Lily tersenyum mendengar itu. Memang seperti itu Laura. Kalau mau nikah, pasti gugup dan juga tegang. Tapi kamu bawa tenang dan rileks ya. Kan yang mengucapkan ijab kabulnya Albian, kamu cukup duduk di samping Albian dan diam. Ujar Lily terkekeh menjelaskan itu, membuat Laura mengerucutkan bibirnya. Ih, Mommy, walaupun aku hanya diam dan duduk, tapi tetap gugup tahu, Mom. Gerutu Laura. Lily membelai pipi putrinya yang baru selesai di make up oleh Mua, hanya tinggal memasang mahkota di kepala Laura. Dulu juga Mommy, gugup pas mau nikah sama papi kamu. Bahkan Mommy saking gugupnya nggak sanggup untuk jalan karena kaki Mommy gemetaran. Tutur Lily, membuat Laura makin tertarik mendengar cerita sang Mommy, perlahan rasa gugupnya mulai mereda. Terus, bagaimana Mommy bisa jalan? Apakah Mommy digendong? Tanya Laura dengan raut wajah yang penasaran. Lily mencubit pipi putrinya dengan gemas. Bukan digendong, tapi dipapa sama Oma dan teman-temannya Mommy, termasuk Tante Devia juga ikut. Mommy dipapa sampai ke pelaminan karena benar-benar nervous. Jadi kamu jangan kayak Mommy, kalau bisa berusaha tenang ya. Ujar Lily yang menasehati Laura yang menganggukkan kepalanya. Sudah selesai. Ujar petugas yang memasang mahkota di kepala Laura. Laura menatap pantulan bayangannya di cermin. Ia baru sadar sesudah di make up wajahnya begitu berubah, lebih cantik, nampak anggun dan lebih terlihat dewasa. Karena pasalnya wajahnya ini tampak seperti anak remaja bila tidak memakai make yang sedikit tebal. Devia masuk ke dalam kamar rias. Ia mendekati Laura dan Lily yang menatap ke arah pantulan cermin. Bahkan baju kebaya yang digunakan Devia dan Lily sekeluarga sama persis karena memang itu kesepakatan mereka sekeluarga. Agar semua tamu undangan tahu bahwa mereka keluarga mempelai pria dan wanita. Kebaya yang berwarna gold dengan manik-manik yang menempel di kebaya menambah kesan elegan. Sedangkan para pria seperti Skala, Alfian dan Rian, menggunakan tuxedo berwarna gold juga agar nampak serasi saat bersama istri-istri mereka. Bagaimana, apa sudah selesai riasnya? Tanya Devia, membuat Laura dan Lily menoleh. Sudah, Devia, tinggal keluar, menuju pelaminan. Sahut Lily. Devia mendekati Laura, memegangi kedua pundak calon menantunya. Memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut penampilan Laura yang begitu cantik dan manis. Ia tersenyum menatap ke arah Lily dan beralih melihat ke arah Laura yang tersenyum kikuk. Kamu cantik, Laura. Pasti Albian klepek-klepek kalau melihat penampilan kamu. Ujar Devia sedikit bersenda gurau. Lily menahan tawanya mendengar ucapan Devia. Apalagi wajah Laura sudah memerah seperti kepiting rebus. Ya sudah, ayo kita ke pelaminan. Para tamu undangan dan penghulu sudah menunggu. Ujar Devia. Albian sudah datang, Tante. Tanya Laura. Jangan panggil Tante, tapi Mama sayang. Sebentar lagi kamu jadi menantu Mama. Terkekeh Devia. Maaf Mah. Aku lupa. Sahut Laura cengengesan. Jadi, maksudnya Mah,
Albian sudah datang? Tanya lagi Laura. Devia tersenyum. Albian sudah di jalan, jadi kamu tunggu di pelaminan ya. Mungkin beberapa menit lagi sampai. Jawab Devia yang dibalas anggukan oleh Laura. Gadis itu keluar dari kamar rias menuju ke lantai bawah, tempat resepsi dan akad pernikahan yang akan berlangsung. Laura berpegangan pada tangan Devia dan Lily yang berjalan beriringan di sisi kanan dan kirinya. Tiba-tiba rasa gugup perlahan mulai kembali menghinggapi. Ia seakan tidak sanggup berjalan karena kakinya begitu lemas, apalagi tiba-tiba ia sakit perut karena saking gugupnya. Laura berkeringat dingin ketika para tamu undangan menatap ke arahnya yang menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sana. Bisa dilihat orang-orang menatap kagum pada dirinya yang mungkin memang benar-benar berbeda saat ini, terlihat sangat cantik. Ryan tersenyum melihat putrinya yang berjalan menuju ke pelaminan dengan penampilan yang sangat cantik. Rasanya ia tidak bisa menahan air mata yang ingin menetes. Karena hari ini ia akan melepaskan Laura kepada Albian yang akan menjaga dan menjadi penanggung jawab kehidupan putrinya nanti. Walaupun nanti Laura sudah resmi menjadi istri Albian, ia akan tetap menganggap Laura putri kecilnya. Karena sejatinya sedewasa apapun seorang anak di hadapan kedua orang tuanya, ia akan tetap seperti anak kecil di mata kedua orang tuanya. Dan itu kenapa seorang ayah siap pasang badan ketika putrinya disakiti. Dan ibu siap membela putrinya habis-habisan bila ada yang menyakiti. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak berbakti pada mereka yang merupakan malaikat tidak bersayap bagi anak-anaknya namun memiliki kasih sayang dan cinta yang tulus. Ryan mengulurkan tangannya pada Laura yang langsung disambut gadis itu saat akan naik ke atas pelaminan. Pria parubaya itu menggiring putrinya duduk di kursi yang sudah disiapkan, menghadap ke arah penghulu yang sudah siap untuk acara akad tersebut. Jadi, mana mempelai prianya, waktunya sudah tepat untuk segera akad. Ujar penghulu yang memakai jas berwarna hitam dengan peci. Ryan langsung terdiam, ia menoleh, menatap ke arah Skala, Devia dan Lily yang berdiri di bawah pelaminan, seolah bertanya di mana Albian sekarang dengan isyarat mata. Mas, kamu sudah telepon Albian? Tanya Devia. Sudah aku telepon, tapi tiba-tiba teleponnya tidak aktif. Jawab Skala yang masih berusaha menelpon Albian, menempelkan ponselnya di telinga. Kenapa tadi Albian tidak dirias di sini saja daripada di hotel? Gerutu Devia yang sudah panik. Ia tidak tahu kenapa Albian menolak untuk dirias di gedung pernikahan dan kamar rias yang sama dengan Laura. Laura menatap ke arah papihnya yang menganggukkan kepalanya, seakan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Gadis itu meremas gaun pengantin dengan kuat-kuat, bisik-bisik para tamu undangan mulai berseliweran. Apa jangan calon mempelai prianya kabur, seperti yang lagi viral itu loh. Bisik salah satu para tamu undangan yang tidak jauh dari Laura dan masih bisa didengar oleh gadis itu. Mohon tunggu sebentar, calon mempelai pria tengah menuju kemari, sebentar lagi akan sampai. Ujar Skala, berbicara menggunakan mikrofon agar semua orang yang ada di sana mendengar. Bagaimana ini? Kenapa Albian tidak datang-datang? Ujar Ryan yang turun dari pelaminan dan berjalan mendekati Skala. Mungkin sebentar lagi, sebelumnya Albian mengabarkan sudah di perjalanan menuju ke sini. Albian juga bersama Alfian dan juga Chia. Insya Allah sebentar lagi mereka akan datang. Ujar Skala yang berusaha tenang. Walau hatinya begitu panik, karena Alfian maupun Chia juga tidak bisa dihubungi. Setengah jam berlalu tapi tidak ada tanda-tanda Albian akan datang. Laura terus menatap ke arah pintu masuk dengan harapan Albian datang. Laura menggigit bibir bawahnya keluh, matanya memanas, berkaca-kaca.
Ia seperti hendak menangis dengan hati yang begitu risau dan gelisah. Apalagi semua orang menatap ke arahnya, sambil berbisik-bisik, tentu tengah membicarakannya. Maaf, saya terlambat. Albian berdiri di ambang pintu dengan wajah yang nampak lebam di bagian pipi dan pelipis, dan di sampingnya Alfian dan Cia berdiri. Semua orang menatap ke arah Albian yang nampak tersengal-sengal seperti orang yang habis berlari. Ia berjalan mendekati kepelaminan tempat Laura sekarang duduk. Gadis itu nampak tidak bisa menyembunyikan senyumannya, setelah pikiran-pikiran buruk menghinggapinya tentang Albian yang tidak datang. Pria itu naik ke pelaminan dan duduk di sebelah Laura yang terus memperhatikan calon suaminya. Ini kenapa? Tanya Laura menyentuh luka yang membiru di pipi Albian, membuat sang empu meringis kesakitan. Tidak apa-apa, cuma di jalan sedikit ada kendala. Jawab Albian tersenyum pada Laura. Kenapa matanya berair, nangis? Tanya Albian. Ini gara-gara kakak. Lama banget datangnya, aku takut kakak kabur di hari pernikahan kita. Jawab Laura lirih. Sekarang kamu tidak usah takut, sekarang saya ada di sini dan siap untuk menghalalkan kamu. Albian menatap lekat Laura yang tersenyum manis dengan kepala yang tertunduk dengan pipi yang memanas. Bisa kita mulai? Ujar penghulu, membuat Albian dan Laura menghentikan obrolan mereka berdua. Bisa, Pak. Jawab Albian. Rian duduk di sebelah penghulu, menghadap Albian, karena akan menjadi wali nikah putrinya. Sedangkan Skala duduk di tengah-tengah antara Albian, Rian di sisi meja. Sebelum akad dimulai, apakah Albian menikahi Laura karena saling mencintai? Tanya penghulu. Saya sangat mencintainya, sebaliknya juga Laura. Jawab Albian menatap ke arah Laura yang membalas tatapan matanya. Apakah kamu hafal doa sebelum berhubungan suami istri? Timpal Rian pada Albian yang menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hafal. Jawab Albian gugup seolah tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Bagaimana doanya? Saya mau dengar. Pinta Rian. Albian meneguk ludahnya begitu kasar, ia lupa menghafal doa tersebut. Jawaban Albian yang disambut gelak tawa semua orang termasuk Laura yang tertunduk menyembunyikan wajahnya sudah memerah menahan tawa. Skala menggelengkan kepalanya mendengar jawaban sang putra. Devia menepuk dahinya pelan. Bukan itu doanya, itu terlalu singkat sedangkan proses buat anak tidak sesingkat itu. Bagaimana bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah bila doanya seperti itu? Kamu tidak akan mendapatkan pahala bila tidak membaca doa. Karena sama halnya saat makan, tidur dan melakukan apapun diwajibkan selalu berdoa, sama halnya berhubungan yang wajib baca itu. Nasihat Rian. Albian mengangguk-anggukan kepalanya paham. Saya juga berharap kamu bisa menjaga putri saya dengan baik dan penuh kasih sayang. Dari kecil sampai dewasa saya selalu menjaga dan mengawasi Laura, selalu melimpahkan kasih sayang pada Laura. Kalau putri saya melakukan kesalahan yang fatal sekalipun suatu hari nanti tolong nasihat dia dengan kata-kata yang lembut. Bukan dengan ucapan yang menyakitinya, apalagi berbuat kasar dengannya. Kamu boleh bawa dia kemanapun, bahkan ke tempat yang jauh sekalipun. Tapi saya hanya minta satu hal, tolong jangan biarkan dia sampai lalai dengan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk mengerjakan sholat, perkara-perkara yang diperintahkan Allah. Tutur Rian. Laura tidak bisa menahan tangisnya mendengar penuturan sang papih. Saya berjanji, dan bahkan semarah apapun saya pada Laura saya tidak akan berbuat kasar dan tidak akan mengatakan hal-hal yang menyakiti hatinya. Dan saya janji akan membimbing Laura untuk mendekat lagi pada Allah SWT, walau saya juga baru belajar untuk memperdalam tentang agama. Jawab Albian.
Kalau begitu mari kita mulai akadnya. Ujar penghulu yang diangguki Albian dengan semangat. Albian menjabat tangan Rian yang terulur padanya. Rasa gugup, tegang dan takut tidak hafal dengan ijab kabul mulai menerpa Albian yang sudah keringat dingin. Saya terima nikah dan kawinnya, Laura binti Rian Prakasa Putra dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ucapan Albian dengan lantang tanpa hambatan. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu pada semua tamu undangan. Sah. Sahut para tamu undangan dengan suara yang nyaring dan menggema di ruangan tersebut. Albian langsung mencium kening Laura dan mencium pipi gadis yang sudah sah menjadi istrinya. Bersambung.